Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya mendatangkan dokter hewan, yaitu Dokter Adi Pratowo, berdiskusi bab peternakan. Itu kan teman-teman menginginkan untuk yang di daerah selatan itu, daerah Tiris, teman-teman Tiris kan mau buka kelompok ternak kambing atau domba. Ini saya mencoba sharing sebelum mulai biar nantinya ketika pelaksanaan kita benar-benar settle gitu. Makanya apa Pak Dokter yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai peternakan itu Pak Dokter? Baik, jadi gini, untuk bikin usaha peternakan kita harus punya konsep dulu. Konsepnya memang untuk menggabungkan kegiatan itu masing-masing punya plus minusnya. Tahap awal dalam dunia ternak yang jelas itu pakan menjadi kunci. Kalau pakan itu belum kita kuasai cara pembuatannya, cara dapatkan bahan bakunya belum kita kuasai, maka jangan coba-coba untuk beternak. Kalau kita semua serba beli, pakannya beli, bahannya beli, ini hitungannya yang jelas rugi. Baik rugi di waktu, rugi di operasional. Ya, hitungan paling tidak impas tadi itu. Iya. Untuk mendapatkan keuntungan tinggi, kita harus punya konsep yang lebih panjang, dari mulai penyiapan pakannya dulu. Misalnya kita punya lahan sawah, itu kita tanamin jagung misalnya, itu bisa untuk pakan ternak limbahnya itu kan. Kita tanam dulu jagungnya, kemudian setelah kita tanam jagungnya, kita coba limbahnya nanti kita olah untuk jadi pakan ternak. Kita sulase, kita fermentasi. Nah, itu jadi berapa tong dengan luasan misalnya tanah 1000 meter misalnya. Itu kita harus belajar dulu dari awal. 1000 meter itu dapat berapa tong. Setelah dapat 1 tong, bisa dapat 5 tong misalnya, pakan fermentasi. Kita coba pelihara 2 ekor kambing dulu. 2 ekor kambing ini bisa menghabiskan 2 tong tadi berapa lama. Dari pengalaman itu kita bisa buat konsep hitungan pakannya. Setelah itu ketemu, nah baru kita bikin lebih besar lagi, mungkin bisa. Tapi sebelum itu kita langsung coba-coba, langsung barengan gitu. Nah, ini kadang salah hitung, akhirnya rugi di pembiayaan. Kalau soal untuk kesehatan, pengemukannya mudah sekali sebenarnya. Untuk memproduksi kambing yang sehat gemuk itu mudah, cuma yang untuk menyiapkan pakannya ini yang susah. Menyiapkan bahan bakunya. Kalau kita hanya mengandalkan alam yang ada di sekitar kita, ngalir lingkungan alam ini kan tidak bisa tidak terdeteksi ya. Mungkin musim sengon, ternyata sengonnya kena penyakit tapi nggak dipakai. Atau kalau di gunung itu tanam hijauan yang di sana mungkin kena penyakit ulat atau kena hujan, dan juga kadang tidak tumbuh, itu juga berpengaruh. Pakan ternak ini kalau tidak konsisten, artinya berubah-ubah pakannya. Habis makan rumput, makan jagung, habis makan jagung, makan hijauan, makan tunas-tunas itu ke produksi daging itu akan mempengaruhi juga. Jadi dari gemuk. Karena perutnya ini tiap hari adaptasi pakan terus. Jadi kalau kita sudah buat pakan yang settle, yang sudah dihitung nilai gizinya, dan itu diberikan terus-menerus secara kontinu, nah itu akan membuatkan daging atau susu atau anakan ya Pak. Produksi ternaknya kita juga jadi bagus karena makannya itu sudah istiqomah gitu. Kalau makanannya tidak istiqomah gonta-ganti, karena sistem pencernaannya kambing, domba, sapi itu fermentasi, bakterinya itu kalau ada bahan baku yang baru dia akan berubah lagi komposisinya, sehingga pencernaannya pun adaptasi lagi, ganti pakan adaptasi lagi. Tapi kalau pakannya sudah settle, sudah pas gitu, bakteri-bakteri yang ada di rumen sudah bisa mengolah secara maksimal,
Jadi perkembangannya bisa terukur dan bisa kita prediksikan. Jadi kami kemarin itu berpikiran kalau kita buka peternakan di daerah Tiris, Kucing, itu kan bahan baku dari alam itu kan banyak, kan gitu. Jadi kita kemarin nggak pikiran untuk harus menyetelkan dulu pakannya kan. Jadi ternyata berpengaruh juga ya kalau kalau istilahnya model-model itu kan model konvensional kan, Model tradisional. model tradisional gitu. Nggak bisa kita andalkan untuk menjanjikan sesuatu pada investor, nggak bisa. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk peternakan rakyat sih oke lah. 5 ekor itu mengandalkan alam nggak masalah. Aman ya. Kalau mungkin gaduh, sistem gaduh pasrahkan ke peternak, ya itu terserah. Tapi kalau model kelompok misalkan 25 kambing atau 50 kambing dijadikan di satu kandang tanpa kita memikirkan cara mengelola pakannya, itu sangat berisiko gitu. Berisiko amburadul biasanya. Karena pengalaman juga pernah ada kelompok yang dapat kambing 50 ekor. Nah itu sistemnya kelompok, jadi gantian ngarit. Dan ngaritnya itu juga ada istiqomah, ada yang banyak, ada yang sedikit, kadang kurang gitu ya. Kalaupun sudah dibagi-bagi ini kambingnya si A, si B, si C, tapi ternyata si A yang nggak ngarit ngambil hasil aritannya si B, saling nganu. Jadi kisruh di dalam kelompok. Akhirnya perkembangan kambingnya pun tidak terganggu. Salah satu kambing sudah sakit, yang lain akan tertularkan. Jadi perlu hati-hati kalau sudah populasi semakin besar, risiko semakin tinggi. Jadi perlu adanya manajemen yang pas. Dan harus jangan padat karya. Kalau padat karya ya nggak ada hasilnya. Jadi harus manajemennya benar-benar harus profesional. Profesional. Jadi dia harus dipikirkan secara detail. Dan kambing ini bukan hanya menghasilkan daging dan anak, sebenarnya juga bisa menghasilkan pupuk organik. Gitu. Kencingnya kalau kita olah bisa jadi pupuk cair, kotorannya yang padat juga olah bisa jadi pupuk organik padat. Dan itu malah lebih menghasilkan daripada kambingnya sendiri kalau kita bisa memproduksi. Jadi sebelum investor atau bantuan-bantuan baik dari pemerintah atau dari pihak swasta untuk memulai peternakan kambing ini berarti harus disetelkan dulu kandangnya, terus manajemen pakannya, gitu intinya gitu. Harus fokus di pakan dulu, harus kalau kita sudah menguasai manajemen pembuatan pakan, itu baru kita bisa mulai usaha ternak. Nah, misalkan nanti teman-teman tertarik dengan yang Pak Dokter maksud, siap didampingi kan teman-teman ini? Siap mendampingi. Alhamdulillah. Dan harus komitmen kalau memang ingin terjun di dunia ternak, harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Siap. Terima kasih Pak Dokter atas bimbingannya. Nanti lewat video ini nanti saya sampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan semua tahapan-tahapannya yang harus dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.